Ini adalah sebuah contoh soal tentang transmisi gaya akibat getaran. Jadi soalnya ada sebuah mesin dengan massa totalnya adalah 100 kg ditumpuk dengan karet dengan kekakuan 10⁻⁶ Nm dan damping koefisiennya adalah 1000 Nm per meter. Jadi material karet itu selain berfungsi sebagai pegas, dia juga berfungsi sebagai damper. Kemudian diketahui massa anbalannya M kecil adalah 100 gram, kemudian memiliki radius 0,3 meter dari pusat putarannya. Pertanyaannya adalah hitung gaya sentrifugal FO F0 nya, amplitude getaran X0 dan amplitude gaya yang ditransmisikan ke lantai pada 3 putaran yang harus kita jawab, yaitu A adalah 300 rpm, B 900 rpm, dan C 3000 rpm. Jadi kita disuruh untuk menghitung berapa gaya sentrifugalnya, berapa amplitude getaran dari mesinnya itu, kemudian amplitude gaya yang ditransmisikan ke lantainya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah massa anbalannya, itu arah vertikal. Jadi ini adalah fungsi sinus F0 sin omega T, di mana F0 nya adalah gaya sentrifugal. Kemudian akibat gaya sentrifugal ini, massa ini dalam mesin ini mengalami getaran, diwujudkan atau dirumuskan sebagai X sama dengan X0 kalikan sin omega T min B, beda fasanya. X0 adalah amplitude getaran dari massanya, dan pada lantai itu akan tertransmisi atau tersalurkan gaya dari F0 ini sebesar Ft dalam fungsi waktu adalah Ft amplitudenya kalikan sin omega T dikurangi dengan beda fasanya beta. Nah, kita harus jawab ketika putarannya 300 rpm, 900 rpm, dan 3000 rpm. Nah, kita harus cari gaya sentrifugalnya dulu, F0 nya. F0 dirumuskan mv kuadrat per r, sedangkan ini dalam yang kita ketahui adalah kecepatan putarnya, berarti ini kita harus rubah menjadi fungsi kecepatan putar. Jarak busur itu sama dengan jari-jari dikalikan dengan sudutnya. Kalau ini kita turunkan terhadap waktu, maka menjadi S diturunkan menjadi V, R diturunkan R theta, ini R karena konstan, jadi tetap R karena konstan, kemudian theta diturunkan menjadi omega. Oke, jadi V nya ini kita pindah ke sini, kita substitusi V nya R omega dikuadratkan dibagi dengan R, sehingga gaya sentrifugalnya itu adalah M omega kuadrat R. Nah, sekarang rumus gaya sentrifugal adalah M omega kuadrat R, kita sudah tahu, sehingga kita tinggal memasukkan dari putaran mesin ini ke dalam persamaan ini. Nah, tapi sebelumnya yang diketahui adalah RPM, kita rubah ke dalam radian per detik, karena ini adalah satuan, ini adalah radian, ini radian per detik. Nah, cara merubah RPM ke radian adalah kita kalikan 2pi, karena rotasi itu adalah 2pi radian per menit. 1 menit adalah 60 detik, sehingga di RPM nya dikalikan 2pi dibagi 60, sehingga 31,4 radian per detik. Nah, F0 nya tinggal kita pakai rumus ini, M nya adalah pakai rumus yang M nya adalah M kecil, yang massa anbalannya adalah 100 gram, kita jadikan meter. Ini adalah omega kuadrat dikali R nya adalah 0,3, sehingga gaya sentrifugalnya, amplitudenya itu adalah 29,58 Newton. Kemudian berapa ini kita setelah tahu amplitudenya, ini kita mencari simpangan dari amplitude simpangan dari putaran mesin, yaitu X0 sama dengan F0 dibagi dengan akar K min M omega kuadrat tambah C omega kuadrat. Nah, ini kita sudah bahas di rumus-rumus di video sebelumnya. Dan kalau kita pengen menggunakan fungsi R dan zeta, maka ini kita juga sudah ketahui bahwa ini adalah non-dimensional, di mana X0 amplitude getaran dari masanya atau dari mesinnya, F0 adalah amplitude dari gaya sentrifugalnya, K adalah kekakuan. Kalau ini kita kalikan K dibagi dengan F0, F0 pindah sini, ini kalikan K, berarti menjadi 1/10
akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R. Zeta adalah damping rasio dan R adalah omega dibagi dengan omega N. Natural frekuensi eksitasi, omeganya yang ini dibagi dengan natural frekuensinya. Nah, untuk menggunakan kalkulator lebih enak menggunakan ini dibanding dengan yang ini, karena ini angkanya ini banyak, ada K, ada M, ada omega. Ini kan tinggal satu, ada ini satu, kemudian ada R dan zeta, ada zeta dan R. Oke, berarti dari persamaan ini kita bisa hitung X0 nya adalah amplitude dari getaran mesin. Berarti X0 nya ini tinggal pindah ke sana, F0, K nya pindah sini, sehingga menjadi seperti ini. X0 adalah F0 dibagi dengan K akar 1 min R kuadrat tambah 2 zeta R kuadrat. Nah, kita harus hitung dulu zeta-nya. Zeta adalah damping rasio, yaitu perbandingan antara damping yang terpasang dibagi dengan damping kritisnya. Damping kritisnya adalah CC, 2 akar KM. Ingat, M-nya adalah M massa totalnya, 100 kg. 2 kali 10⁻⁶ kalikan 100 adalah 20.000 Nm per meter. Sehingga zeta-nya, damping rasionya adalah C dibagi CC, yaitu 0,05. Nah, ini kita lihat damping rasionya itu adalah kurang dari 1, dia berarti adalah under damp. Terjadi osilasi, terjadi getaran. Nah, kemudian kita sudah ketemu zeta-nya, sekarang kita cari R-nya. R itu adalah perbandingan antara frekuensi eksitasi dengan frekuensi natural, sehingga kita cari frekuensi naturalnya adalah akar K per M. M-nya M besar, yaitu 100 kg, K-nya adalah 10⁻⁶, sehingga natural frekuensi dari sistem ini, mesin ini adalah 100 radian per detik, sehingga R-nya adalah omega bagi omega N. Omega-nya adalah frekuensi eksitasi yang ini. Nah, tadi nih 300 rpm kita jadikan radian per detik 31,4, sehingga 31,4 dibagi dengan 100 adalah 0,314. Nah, ini kita lihat, kita ketahui bahwa R-nya itu kurang dari 1, jauh kurang dari 1, sehingga dia tidak mengalami resonansi. Artinya nanti amplitudenya itu tidak besar. Kita buktikan, kita masukkan ke dalam rumus yang X0 ini. Kita masukkan hingga ketemu amplitudenya 32,8 mikrometer. Nah, ini adalah ketika R-nya itu kurang dari 1. Kita lihat grafiknya itu menuju tak hingga itu jika R-nya itu 1 atau terjadi resonansi. Nah, simpangan dari getaran masanya adalah demikian. Sekarang berapa amplitude dari gayanya? Amplitude dari gaya rumusnya adalah ini. Ini kita ketahui dari rumus yang sebelumnya ya. Sebelumnya adalah ini. Di video sebelumnya Ft ini. Nah, tapi ini kita pindah F0 di sebelah kanan sama dengan, sehingga menjadi ini F0 akar 1 ini bagi ini. Kemudian kita kalikan K supaya kita bisa masukkan X0 ini, hingga ini F0 dibagi dengan akar ini adalah X0 nya. Ini adalah X0, kemudian dikalikan K dikalikan dengan akar ini. Nah, dengan cara ini kita langsung ketemu Ft nya adalah 32,8 Newton. Nah, kayaknya hampir sama ya, 32,8 mikrometer, ini 32,8 Newton gaya transmisinya, amplitude gaya yang ditransmisikan. Nah, dengan cara yang sama kita bisa hitung ketika 900 rpm itu adalah amplitude getaran 266, R-nya adalah 0,9. Nah, ini karena ini mendekati 1, berarti dia pasti besar amplitude. Ini gaya amplitude gayanya, gaya eksitasi. Berarti X-nya nanti amplitude. Nah, ini 1813 mikrometer. Nah, ini sangat jauh dibanding dengan yang ini ya. Nah, bagaimana dengan gaya yang ditransmisikan? Gaya yang ditransmisikan karena terjadi resonansi, yaitu hampir 1 R-nya. Itu juga gede, 1821 Newton, jauh dibanding dengan yang Ft-nya ini. Nah, karena ini pas di atau mendekati frekuensi naturalnya, frekuensi omeganya. Kecepatan putaran mesin itu terjadi pada atau sekitar dari frekuensi naturalnya, sehingga amplitudenya besar, amplitude getaran dari massa maupun amplitude gayanya. Nah, dengan cara yang sama ini kita cek yang 3000 rpm. Yang 3000 rpm itu R-nya itu adalah lebih dari 1, sehingga dia juga jauh di atas resonansi, sehingga kecil, 334 mikrometer dibanding dengan tadi yang sampai
1800 mikron kan jauh kecil juga karena dia melebihi dari frekuensi natural. Nah, bagaimana dengan gayanya? Gayanya juga sama, dia juga lebih kecil dibanding dengan yang tadi yang pas di 900 rpm. Jadi 3000 rpm itu getaran yang terjadi itu lebih kecil dibanding dengan yang 900 rpm. Itulah contohnya, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.